Pada hari ini kembali saya harus menjelaskan ya terkait kasus Aribias dan Agnes Mo, karena semakin banyak orang yang berpendapat, tapi berpendapatnya itu tanpa memahami apa situasi yang terjadi dari awal ya. Jadi hanya masuk di tengah-tengah atau bahkan mungkin taunya belakangan tapi berkomentar ya. Jadi saya harus kasih tahu bahwa sebelum perkara ini dimasukkan ke pengadilan niaga, itu sudah melalui beberapa tahapan ya. Tahapan pertama itu Aribias sudah menghubungi secara personal kepada Agnes Mo dan manajemennya, tapi tidak mendapatkan respon. Aribias sudah berkomunikasi dan berhubungan dengan LMK, dalam hal ini KCI, WAMI, LMKN, mempertanyakan apakah terkait dengan 3 konser yang dilakukan oleh Agnes Mo itu mereka sudah memintakan izin atau lisensi dan juga melakukan pembayaran royalti. Namun informasi dan keterangan yang didapat dari 3 organisasi itu ya, KCI, WAMI, dan LMKN mengatakan tidak pernah ada permintaan lisensi atas penggunaan lagu Aribias Bilang Saja dan juga tidak pernah ada pembayaran royalti ya. Dan oleh karena itu maka dilakukanlah somasi ya kepada Agnes Mo. Ini juga tidak mendapatkan respon meskipun terkait dengan masalah somasi itu menjadi pemberitaan dan perhatian publik ya. Ini mungkin karena pendapat anggap remeh dan menganggap bahwa eksistensi dari pasal 9 ayat 1 2 Undang-Undang Hak Cipta itu tidak hidup ya. Nah, terus yang perlu juga kami sampaikan, kami juga bertulis surat kepada LMKN untuk mempertanyakan sekali lagi ya sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan niaga, apakah lisensi itu benar-benar tidak pernah dimintakan dan belum ada pembayaran royalti, dan meminta sikap dari LMKN jika kita melakukan gugatan apakah mereka siap untuk memberikan support dan dukungan. Dan LMKN memberikan tanggapan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketuanya Saudara Dharma Oratmangun yang mengatakan memang tidak pernah ada lisensi itu, tidak pernah ada permintaan izin untuk penggunaan lagu tersebut dan tidak pernah ada pembayaran royalti ya. Dan menyatakan LMKN akan mensupport apapun yang berkaitan dengan upaya hukum yang akan dilakukan oleh Aribias ya. Jadi absolut ya, dalam peristiwa ini memang pasal 9 ayat 1 dan 2 itu telah dilanggar oleh Agnes Mo karena menggunakan lagu secara komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta ya. Nah, jadi kalau misalnya ada pendapat yang mengatakan kenapa tidak LMK yang melakukan upaya hukum, salah juga, karena LMK itu adalah orang yang diberikan kuasa oleh pencipta. Kuasanya hanya untuk mengutip dan mendistribusikan, mengelola dan mendistribusikan, itu juga diatur dalam undang-undang. Kuasanya juga seperti itu. Jadi tidak ada hak daripada LMK itu untuk melakukan upaya hukum dan tidak ada kewajiban Aribias untuk melakukan upaya itu melalui LMK. Ya, jadi jangan dibolak-balik pola pikirnya, ya. Terus kemudian kalau misalnya ada pendapat yang mengatakan seolah-olah ini dilakukan tanpa ada tahapan dan prosedur, kami sudah jelaskan ya bahwa ada tahapan-tahapannya. Berarti yang berpendapat itu tidak mengikuti, hanya sekedar bunyi saja dan memberikan pendapat saja ya. Dan oleh karena itu saya ingin mengingatkan, jangan intervensi kebebasan peradilan ya. Kalau memang ada perbedaan pendapat terkait dengan putusan yang udah dikeluarkan oleh pengadilan niaga, bentuk keberatannya itu hanya melalui satu pintu saja, yaitu kasasi di tingkat Mahkamah Agung. Jadi jangan mencoba membentuk opini publik yang akhirnya mempengaruhi kebebasan peradilan dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini. Ya, karena itu cara-cara yang tidak gentleman, ya. Jangan bawa pertarungan di jalanan dan opini. Karena ada lembaga yang berhak untuk memeriksa dan meneliti perkara tersebut, dan itu adalah pengadilan, dan itu yang dilakukan oleh Aribias. Jadi siapapun yang keberatan silakan. Ya, Agnes Mo yang keberatan atas putusan pengadilan niaga, silakan dia menggunakan haknya di Mahkamah Agung. Jadi jangan dilakukan perdebatan di medsos, perdebatan di membentuk opini publik, jangan. Ya, karena undang-undangnya ada dan masih eksis.
Jadi mari kita hargai lembaga peradilan yang telah memutuskan perkara tersebut, dan setiap keberatan atas putusan sudah dikeluarkan ada mekanisme yang menurut aturan hukum, yaitu melalui kasasi di Mahkamah Agung. Ya, jadi stop pro kontra, stop perdebatan, stop mencoba membentuk opini publik. Ya, lakukan semuanya di tempat yang benar, yaitu di peradilan. Yang saat ini harusnya kalau memang tidak puas dengan putusan tersebut, peluangnya hanya di tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Semoga dengan penjelasan ini kita bisa lebih bijaksana lagi dan bisa lebih fokus untuk berpikir hal-hal yang lebih penting, ya, dan lebih produktif daripada membicarakan hal-hal yang kita sendiri mungkin tidak paham apa yang kita bicarakan. Terima kasih.